Pekalongan, sebuah kota yang identik dengan batik, ramah warganya, tenang di kesehariannya. Tapi siapa sangka di balik kesejukan perbukitan di daerah pedalaman tersimpan kisah kelam yang tak banyak orang tahu. Dentuman tanah longsor pelan, lalu gemas suara seram dan bisikan samar, "Pergi, pergi." Malam itu tanah bergetar. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Bukan hanya rumah yang hancur, tapi nyawa-nyawa pun ikut hanyut. Dan yang lebih mengerikan, banyak saksi mengaku melihat sosok gaib yang ikut menenggelamkan mereka. Malam sebelum longsor, perkenalan tokoh, yaitu Darto sebagai petani, Sri istrinya Pak Darto, dan anak Pak Darto yaitu Raka udah remaja, dan Mbah Wiryo ketua desa. Desa di lereng perbukitan dan hutan lebat, banyak suara alam. Suara hujan rintik-rintik, jangkrik berbunyi, dan sesekali mendengar suara petir. Darto dengan resah berbicara, "Bu, tanah di belakang rumah makin retak. Aku takut besok longsor." Sri, istri Darto, menjawab, "Sudahlah Pak, dari dulu juga tanah itu retak, tapi gak pernah sampai ambruk." Raka, anaknya, memotong pembicaraan mereka. "Tapi aku dengar suara aneh tadi Pak, kayak ada yang ketawa dari arah hutan." Bisikan samar dan cekikikan perempuan halus. Mbah Wiryo datang dengan misterius dan berbicara, "Kalian harus waspada. Tanah ini sudah lama diperingatkan oleh leluhur. Ada yang tak suka kalau manusia terlalu serakah membuka lahan." Longsor terjadi, malam berubah mencekam, hujan deras, tanah berguncang, dan longsor besar. Deras hujan, tanah retak, suara pohon tumbang, dan orang saling menjerit. Dan saat tengah malam, retakan kecil itu berubah menjadi bencana besar. Ledakan, tanah longsor, debu, dan teriakan minta tolong di mana-mana. Sri berteriak histeris, "Raka, lari!" Raka menjawab sambil menangis, "Bu, aku nggak bisa, tanahnya gerak." Darto segera menarik Raka sambil berbicara, "Pegangan erat nak, jangan lepasin ya." Batu besar jatuh dan suara orang terbawa arus lumpur. Banyak warga terseret lumpur. Anehnya, beberapa jasad tidak pernah ditemukan, seakan lenyap ditelan bumi. Bisikan perempuan, "Ikut aku." Banyak yang percaya longsor itu bukan sekadar bencana alam, tapi ada campur tangan makhluk penunggu bukit. Ambulan, suara warga ribut dan tangisan di mana-mana. Warga satu berbicara, "Aneh, mayat Pak Karjo nggak ketemu, padahal rumahnya rata sama tanah." Warga kedua berbisik, "Aku lihat sebelum longsor ada perempuan berjubah putih di tebing. Wajahnya penuh tanah dan matanya merah." Kita kembali ke Raka, anak Darto yang selamat, tapi dia selalu diganggu makhluk halus. Raka trauma. Malam-malam dia mendengar suara ibunya, padahal ibunya sudah meninggal. Suara pintu berderit dan langkah kaki di tanah becek. Raka dengan gemetar berbicara, "Siapa itu?" "Ibu." Suara perempuan memanggil Raka. "Raka, ayo ikut ibu." Raka menjawab sambil menangis, "Ibu jangan bawa aku. Jangan ibu." Tak ada yang percaya, tapi setiap malam Raka mendengar suara-suara aneh, seakan arwah korban longsor belum tenang. Kita kembali ke Mbah Wiryo.
yang mencoba ritual untuk mencari tahu. Tanah itu ternyata bekas kuburan massal zaman dulu, korban banjir bandang di zaman Belanda. Gamelan mistis, angin kencang, dan suara mantra Jawa. Mbah Wiryo berbicara, "Benar dugaanku. Roh-roh di sini marah karena tanah mereka diganggu. Mereka menuntut nyawa sebagai tumbal." Dan anehnya, setiap tahun setelah itu, di tanggal yang sama selalu ada longsor kecil yang menelan korban. Angin dan bisikan banyak suara. Sampai hari ini, warga percaya longsor di Pekalongan itu bukan sekedar musibah, tapi pesan dari alam, sekaligus kutukan yang tak pernah selesai. Benarkah semua hanya kebetulan? Atau tanah itu memang haus darah? Entahlah, tapi suatu hal yang pasti banyak nyawa sudah hanyut, dan tanah itu masih terus bergoyah. Sampai di sini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, share. Terima kasih.